Bro Harlan, Siap. apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, terima kasih nih udah mau datang ya. Terima kasih. Enggak, gua terima kasih, Bro. Boleh gua lu. Boleh mah bebas ini mah. Gua manggilnya Bro aja ya. Siap. Apa manggilnya? Boleh. Hah? Ya dong. Bener dong kita. Gila, 20 tahun kali. Iya, 20 tahun. Aduh. Siap. Ini apa? Tamu saya ini apa ya? Suhu. Woi, Hah? enggak lah. Cuma Iyalah. gua belajarnya udah dari lu kan. Enggak, suhu nih. panutan gue lah. Enggak lah. Kita Iya, sama-sama. iyalah. Kan more or less kita seumuran. Iya. Makasih ya udah datang ya. Kita. Gua tahu lu pasti sibuk banget ya. Gue yang thank you. Lu udah bener-bener thank Orang you. sekelas lu kan pasti kan Enggak aduh. lah. Hah? Kan sudah di set waktunya, Bro. Gitu. Siap. Gimana bro, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, Sehat semua ya. lancar, bahagia, jiwa tenang. Waduh, itu ya kita yang penting mah ya. Iya. Sekarang gua lebih ke arah ke situ sih. Itu ya. Jatuhnya. Kalau menurut gua sih, Bro Harlan ini kalau diibarat di bahasa Sunda itu udah masagi. Mau apa tuh? Masagi lu tahu nggak? Enggak. Masagi itu segi 4. Oke. Ya, segi 4 itu artinya semua udah terpenuhi. Oh, enggak lah. Ini menurut gua nih. Nanti gua bisa counter sih. Masagi itu artinya dari segi, jadi dia hidupnya udah segi 4 bro. Oke. Nggak ada yang lebih panjang, jadi udah seimbang. I see. Ya. Secara duniawinya udah jalan, ukhrawinya udah ini ya. Kemudian hal-hal hubungan dengan kemasyarakatan juga jalan ya. Kemudian keluarga juga udah. Jadi udah sama dia. Amin. Semoga ya. Iya, Semoga. jadi ideal lah, ideal. Semoga saja benar keadaan itu apa yang itu menurut dikatakan sama brother ini gue ya, menurut pantauan gue Asik, gitu. siap. Jadi ya luar biasa lah, gue sih salut sama lu gitu. Thank you so much. Nah, Makasih. itu gimana tuh bisa begitu tuh bro? Gue yakin sih itu juga melalui proses ya. Yes. Itu gimana tuh bisa sampai ke? Oke. Jadi sebelumnya thank you kalau Iya, memang dari pandangan Bro Erick udah seperti itu dan memang titik balik apa yang gua coba menjalani ya mungkin kan sebutnya dunia akhirat kali ya. Itu kan semenjak gue jadi mualaf. Iya. Itu kan di tahun 2000-an. 2000 lu mualaf ya? Sebelumnya kan memang ya bokap nyokap kan Buddha Jepang. Cuman boleh dibilang gua ateis lah karena kan Iya. ya dari SD sampai umur 28-an itu ya basically kan Tuhan gua kan Bob Marley gitu ya. Iya. Gua kan pecandu ya. Nanti boleh ngobrol itu dikit? Boleh ya? Bro, bebas dong, iya. bebas. Karena kan gua pecandu narkoba 20 tahun ya. Iya. SD aja kan gua udah koplo. Terus berlanjut ke semua drugs yang ada di muka bumi. Itu mulainya waktu di Indonesia apa di Indonesia, di di SD ya. Dari situ gue udah berkumpul selanjutnya ya ditambah juga kan gue sekolah juga di sekolah di luar ya. S1 gue di Hawaii, S1 gue di San Francisco, S2 gue di sini. Pokoknya tidak ada hari tanpa drugs. Jadi balik lagi Tuhan itu tidak eksis lah di gue. Nah nyangkutnya kan memang sempat gue diasingkan ataupun nama bokap kan udah lu cabut lu sana lu ketika itu kan di tahun 98. Ketika lu udah ada masalah itu lu disuruh berangkat. Sebelumnya kan memang rada canggih lah kamuflasenya gitu kan, jadi tidak pernah tahu tuh selama perjalanan 18 tahun lebih tuh aman-aman aja. Justru di penghujung sempat ketahuan sama bokap, diusir sama bokap, nah gue tinggal di Batam. Nah, gue dapet mualafnya itu di tahun 2000 pas lagi gue di Batam. I see. Seiring waktu berjalan, sekarang berarti udah 25 tahun ya, gue menjalani Islam, punya agama, punya koridor, punya pedoman hidup. Jadi waktu itu sih non agama aja tuh. Ya. Selama itu lagi. Ya, basically nggak ngapa-ngapain gitu. Ngapain lah ya. Bangun tidur terus langsung gitu ya. Nah, mungkin pencarian 25 tahun itu semenjak memeluk agama ya, kebetulan keyakinan gue Islam yang 10 tahun terakhir ini
merasa ini loh pakemnya punya agama gitu. Ini loh nikmatnya punya pedoman hidup Iya, gitu ya. Dan dari situ gue coba jalanin dan mudah-mudahan apa yang gue definisikan punya agama ini ya sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan gitu loh. Sorry agak balik. Proses menuju ke mualafnya itu gimana, Bro? Lu mimpi atau lu ada proses nggak mesti? Jadi dulu kan zaman jahiliyah ya. Tahun 98 pas gue masuk Batam kan memang kayak undang-undang psikotropika psikotropika juga belum ada gitu. Jadi masuk bebas banget ya? Bebas banget, kota cowboy kan. Iya. Jadi kita lu pindah ke situ memang supaya mudah juga. Enggak. Jadi pas lagi diminta mau bokap keluar dari rumah tuh kan bawa mobil, bawa BPKB, gitu kan memang gue orang perhotelan, tadinya udah mau ke Bali. Gitu kan, udah gue ke Bali nyari kerja di Bali. Cuman somehow kok mainstream banget gitu ya ke Bali, mah kayaknya normal-normal aja. Gitu. Kemana? Wah, yang depannya kayak Bogor, Batam, 50 juta di Batam. Bisa jadi mobil tuh. Bogor, Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru gue jual mobil. Di Batam gue tadinya maksudnya mau nyari kerja. Karena kan perhotelan juga mau nyari kerja. Kan, ada mau hotel dan lain-lain gitu. Somehow kejebaknya di dunia. Jadi tujuannya mau kerja. Iya, justru malah di dunia gelap. Iya. Dan dari situ tiap hari kerjaannya kan memang kita sebagai disebutnya sebagai apa ya? IO untuk menjemput ini turis-turis Singapura yang taxi driver kan kalau dari Singapura tuh weekend kan dugemnya di kita di Batam. Diskotik kan banyak banget, ya udah kita melayani melayani. Jadi memang itu tuntutan pekerjaan kali, Bro ya? Iya, in a way ya. Kenikmatannya sambil menyelam minum air itu. Seiring waktu berjalan agak anehnya kan you have everything, maksiat tiap hari, duit ada gitu ya. Malam tuh sepi, merasa feeling guilty. Nggak enak aja gitu perasaan jiwanya. And then di akhir 2000-nya udah mau suicide, udah mau bunuh diri. Akhir 2000? Gitu loh. Kan lucu ya, maksudnya udah punya semuanya, maksudnya jalan duniawi pokoknya beres, selesai tentram terkendali. Lu malah itu ya? Malah nggak enak hati gitu loh, sampai bunuh diri. Pas lagi mau nyari ini gue bunuh diri enaknya pakai apa gitu ya? Sempet gitu, Bro? Iya. Gue tinggal di ruko lantai. Enggak, maksudnya yang menyebabkan lu ke titik itu tuh apa? Maksudnya bosan dengan kosong aja. Jiwanya kosong. Terus suddenly di bawah ada orang gila telanjang nyuruh gue sholat tuh. Terus, itu ini accidentally aja? Ada orang itu? Iya. Dan selama 3 tahun gue tinggal belum ada tuh orang gila gitu? Tak gue mesti sholat gitu ya. Akhirnya panggil staff gitu ya. Cariin gue ustadz, gue pengen belajar sholat. Dari situ momentum gue masuk. Masya Allah. Iya. Gitu aja ya prosesnya. Iya. Terus detox seminggu, sholat pakai bahasa Indonesia. Terus mungkin orang itu malaikat kali, Bro ya. Mungkin ya, in a way seperti itu lah. Iya. You never know datangnya dari mana. Iya. Pulang ke Bogor minta maaf sama bokap sama nyokap. Terus gue bilang sama bokap, gue masuk Islam. Bokap bilang selama agama itu bagus buat lu, ya lu jalanin sebaik-baiknya. Jadi disupport lah. Udah semenjak itu gue menjalani dan mencari kenapa gue bisa dapet Islam. Iya. Jadi di situ ya turning point-nya ya. Betul. Iya. Pak, gue pikir lo kayak gimana dapet kayak mimpi apa gitu, enggak gitu. Iya, gitu ya. Absurd ya. Iya. Terus sekarang nih lagi apa nih? Lagi apa? Pestigo itu ya sekarang ya? Iya. Kan Jadi Pestigo kalau dari usaha kebetulan kan kalau di Bogor kan Agricon ya. Kita memang udah zamannya bokap. Iya. Terus sekarang udah umur 55 tahun bokap udah ngebangun Agricon. Oh iya, Bro Harlan ini dulunya punya perusahaan yang legend untuk di Kota Bogor nih, kayak trademarknya Kota Bogor sih ya. Ada beberapa perusahaan di Bogor kan yang memang jadi ini ya ikon ya. Betul. Jadi bokap kan tahun 69. Sekarang udah 55 tahun, jadi kita juga di majalah Soal juga masuk ke Living Legend company tahun 69 dari 70. Gue ingat kok dari kecil Agricon gitu ya. Satu-satunya dulu yang gedung bertingkat tahun 70. Nggak ada
lagi. Sekarang masih ya. Kan memang sempat kita ada challenge ya, generasi kedua biasalah ada konflik, tapi sudah kita selesaikan. Dulu kita ada 5 pemegang saham, sekarang 2 pemegang saham. Oh gitu. Dan sekarang sudah mulai ke generasi ketiga, jadi ponakan anaknya kakak gue yang jalanin. Oh gitu. Jadi kita sekarang kakak gue chairman, gue komisaris utama, CEO-nya udah ponakan gue deh. Oh kalau secara company Agrikonnya sih masih kita, kayak holding tadi bro ya. Terminixnya yang kita lepas di tahun 2019. Iya. Ke teman-teman Rentokil. Nah terus dari gitu sekarang gue sama teman-teman mantan Terminix dulu ada 17 orangan orangnya bikin Pestigo. Sama persis jasa pengendalian hama juga kayak. Oh sama ya. Sama. Terus gini bro, kalau gue lihat kan lu sekarang lebih religius ya kalau gue lihat ya. Lebih, gue sebutnya lebih spiritual kali. Spiritual ya. Ya, itu apa sih yang membuat lu kayak gitu? Kenapa bro? Nah ini juga yang penemuan gue yang menarik nih bro. Jadi 10 tahun terakhir akhirnya gue realize gitu. Jadi gue berkaca kepada yang setahu gue di Al-Quran gitu ya, bahwa kita ini adalah atau aku adalah makhluk ataupun ciptaan Tuhan yang diperjalankan. Nah pertama kan kita semua bareng di alam roh nih. Iya kan? Nah di alam roh kita buat perjanjian kepada Tuhan, ya Tuhan, gue milik lu, gue bakal nyembah sama lu, gue siap mengabdi. Nah itu baru ngantuk semua. Nah, baru dibrojolin kan ke alam janin. Nah ternyata di alam janin itu bukan 9 bulan, kalau menurut gue 4 bulan sekian. 4 bulan? Karena disitulah Tuhan meniupkan pas umur 4 bulan ya? Iya kan? Nah setelah ditiupkan roh, sudah raganya udah komplit, badan, mata, kuping dan lain-lain ditiupkan roh, baru kita ngebrojol ke alam dunia. Nah di alam dunia kan kita harus tanya, gue ngapain sih? Job desk gue, ya layaknya kita perusahaan lah. Job desk, ya Tuhan, job desk gue apa nih? Ternyata yang gue ketahui lagi dan gue pelajarin, job desk kita di muka bumi ini 2, sebagai khalifah dan sebagai pengabdi. Oke. Kan sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai pengabdi. Kalau khalifah itu ini pemimpin lah ya, pemimpin buat diri sendiri. Bukan utusan Tuhan ya, bukan ya? Bukan ya. Itu keduniawian ya kalau menurut gue. Iya. Nah, Tuhan keren kalau menurut gue. Karena job desk-nya 2, Tuhan ciptakan 2 kompetensi. Ada yang namanya kompetensi akal, ada yang namanya kompetensi kalbu. Oke. Akal hanya bisanya berpikir dan membayangkan, sedangkan kalbu bisanya merasakan dan menyadari. Jadi gua nganggap kalau ngomong dunia nggak bisa tuh pakai rasa, nggak bisa pakai jiwa. Iya, harus pakai akal ya kan. Dulu TK, SD, SMP, S1, S2 belajar nyetir, belajar berenang, main golf, apa itu nggak mungkin pakai realistis lah ya. Itu keduniawian. Iya. Nah, mengabdi itu pakai jiwa, pakai kalbu, pakai roh, apapun juga namanya. Nah, dua-duanya ini harus sukses di mata Tuhan. Iya. Karena apa? Sooner or later you die, lu mati. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang aman, apapun juga agamanya. Kan lu transit nih di namanya alam kubur. Iya. Transit dulu situ. Beda sama kuburan kan. Kuburan kan selesai nih jasad lu. Iya. Lu transit di alam kubur nunggu kiamat bareng-bareng lagi ke akhirat. Benar kan ya? Iya. Nah, di akhirat lu dites. Yang banyak pahalanya masuk surga, yang banyak dosanya masuk neraka. Nah sekarang pertanyaannya simple, yang diperjalankan dari alam roh sampai nanti akhirat, raga lu atau jiwa lu? Raga kan diem di kuburan. Oh jiwa ya, jiwa. Iya kan? Raga semua badan, semua kuping, semua dimakan mikroorganisme, dimakan cacing. Wah, jiwa kita yang masih. Jadi ternyata yang diperjalankan di akhirat nanti yang masuk surga atau neraka adalah kolbu, jiwa. Iya betul. Nah jadi dari situ tuh momentum, wah selama ini gue yang percantik raga, selalu aja. Makanya kenapa gue sering marah, gue sering kecewa, gue sering stres, karena gue nggak nyekolahin jiwa, gue nggak nyekolahin kalbu, layaknya gue nyekolahin akal. Gitu. Jadi
akalnya kinclong, jiwanya jongkok. Nah, 10 tahun terakhir gue coba nata bagaimana gue lebih kiblatnya nyarinya akhirat, dan ternyata ketika akhirat dapet, dunia dapet. Wah gila bro. Tapi kalau misalnya lu cuma ngejarnya dunia, ya akhirat nggak dapet, cuma dapetnya dunia gitu loh. Tapi itu sering jadi perdebatan tuh. Kita kejar akhirat ya, selama di dunia ya. Tapi dunianya agak ketinggalan tuh bro katanya gitu. Bener nggak bro? Kalau gue ngelihatnya gini. Tapi mungkin nggak terjadi di lu kali ya. Karena somehow kan yang penting modal untuk kita sukses di akhirat dunia ini kan ketaatan. Udah taat sama semua pedoman hidup. Iya. Apapun itu juga, kan ada yang percaya dengan Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Kebetulan gue Quran lah. Iya. Nah, Quran itu udah perfect menurut gue. 6.236 ayat itu semuanya isinya pedoman hidup bagaimana kita bisa bertata krama, beretika sesuai dengan perintahnya Tuhan. Ada nggak perintah aku dengan Allah? Ada. Sholat, puasa, zikir. Ada nggak perintah aku kepada Nabi? Ada. Bagaimana beliau jadi panutan. Aku dengan orang tua, aku dengan anak, aku dengan sesama muslim, semua komplit termasuk. Adalah semua ya situ ya. Sebagai pengusaha. Ada tata caranya. Iya. Karena Nabi pun bisnismen. Ya kan? Nah, kalau kita semua taat, ujung-ujungnya dapatnya apa? Pahala. Nah, yang penting niatnya adalah amal soleh dan lillahi ta'ala. Jadi sekarang nih selama gua nyalanin Pestigo, gitu ya, Agricon, filosofi pertamanya perusahaan adalah memuliakan Tuhan dalam apapun yang aku lakukan. Woi, itu filosofinya besar. Ya, yang kedua untuk mengembangkan sumber daya manusia, yang ketiga selalu melakukan yang terbaik, yang keempat mencari keuntungan bersama. Gitu. Nah, yang keempat tuh kita tutupin bro, nggak kita pikirin. Kita mencari keuntungan fokus, bersama tuh. Iya, kita fokus di 3, gimana setiap perilaku kita sesuai sama perintah Tuhan, gimana karyawan kita develop, gimana kita ikhtiar maksimal, yang ngasih rezeki siapa? Tuhan. Kan? Ngapain kita pikirin? Oh, cara berpikirnya gitu ya. Oke. Jadi bener-bener ibadah aja tiap hari. Gitu. Nah, mindset ini yang gue coba bawa ke perusahaan dan gila hasil. Gila bro ya? Wah, ini keren nih bro nih. Bisa menjadi inspirasi juga buat perusahaan-perusahaan. Somehow is all buat niat kayak contohnya gini. Kadang-kadang kita buat SOP, kita buat kebijakan. Mindset kita kan gimana supaya karyawan kita nggak mencuri, bagaimana supaya karyawan kita nggak korupsi. In a way kalau kita punya mindset itu kita seujon nggak? Seujon ya. Karena yang nyuri kan hanya sebagian kecil dari sekian banyak karyawan. Niatnya kan udah salah. Kita switch niatnya bagaimana karyawan kita bisa kerja lebih efektif, gitu loh. Mau rubah niat itu, dampaknya keren banget. Jadi buy-in karyawan kita sosialisasi ini akan jauh lebih nerima, akan lebih acceptable dibandingin kita, oh ini pokoknya lu wajib yang begini. Itu contoh kecil yang kita rubah, produknya bisa sama, SOP-nya sama gitu, flow prosesnya bisa saja sama, tapi niatnya kita rubah. Pokoknya lu encourage karyawan ibadah gitu aja. Kita encourage untuk lebih ke arah spiritualnya. Jadi kalau misalnya kita ibadah itu hubungan dia. Jadi gua nggak bisa tuh masak. Ayo lu sholat 5 waktu. Ayo lu ke gereja. Itu hubungan dia dengan Tuhannya masing-masing gitu. Tapi kita ke arah ke karakternya, ke akhlaknya gitu kan. Oh, lu berikan pembekalan di situ. Hari pertama induction, yang tadi gue sebutin perjalanan 5 alam itu menjadi kurikulum pertama untuk semua karyawan gue. Oh gitu. Oh luar biasa. Jadi kita bilang bos lu bukan Pestigo, bos lu bukan Harlan, bos lu Tuhan.
Testigo ini hanya wadah Iya. untuk lu menuju Tuhan lu masing-masing. Jadi yuk kita ibadah bareng-bareng, yuk kita berperilaku sesuai dengan pedoman hidup agama kita masing-masing untuk menuju akhirat bareng-bareng. Akhirat dapat, dunia dapat. Iya. Gitu. Jadi first day induction karyawan gua tuh materinya itu. Mungkin karena tingkat spiritual lu yang udah tinggi itu kali bro, lu bisa. Gua nggak bisa bilang tinggi ya, tapi I always look at him gitu ya, kepada yang pencipta gua, dan gue yakin ujian ini tidak mungkin melewati batasan kemampuan gue. Iya. Tinggal gue harus ngejalanin ini apapun juga yang diinginkan sama Tuhan gitu ya, dan ya alhamdulillah ada aja gitu. Ada aja. Jadi memang pada saat gue mau nggak mau harus ngelepas yang salah satu anak perusahaan Terminix gitu ya, untuk bantuin holding gitu kan ya. Bagi gue kan itu ujian keikhlasan bagi gue pribadi. Maksudnya kalau gue bilang enak aja lu, ini kan gue punya, maksudnya ini kan gue aja 25 tahun kan bisa bro. Tapi di situ oke, silakan gitu ya. Nah itu tuh bagi gue lulus. Bagi gue itu lulus ikhlas lah nih gitu lah. Ternyata kalau misal November 2019 Terminix nggak dilepas, 2020-nya Maret Covid bro. Hancur. Iya, itu momen ya bro ya, momentum itu ya. Lo nggak tahu kan Maret itu akan kejadian, tapi Allah tuh lepasin. Tapi itu jalan Tuhan menurut gua bro. Nah jadi jalan Tuhan itu. Jadi kalau gue tadi desainnya Allah tuh memang kadang-kadang nggak nyaman. Iya benar. But sometimes lu ngeluh duluan tanpa lu ngeliat di depannya tuh Allah udah nyiapin sesuatu yang sempurna gitu loh menurut gue ya. Iya. Jadi pada saat gue ngambil puzzle ini, ya udahlah gue punya Allah. Ngapain gue mesti jiwa gue terampas? Ngapain gue mesti stres gitu ya? Yang penting gue ikhtiar, gue jalanin dengan benar. Ya insya Allah juga Allah pasti akan bantu. Jadi mindset ini nih yang gue udah miliki, mungkin sekarang dilihatnya sama temen kayaknya orang nggak susah amat sih. Ya memang nggak ada yang susah sih. Kitanya aja yang kadang-kadang melabel baik dan buruk gitu kan. Sebenarnya kata Allah nggak ada baik dan buruk, adanya memang nggak nyaman kata Allah. Cuman ya memang lo harus jalanin itu, karena memang kan ketika dikasih musibah buat naik derajat, ketika dikasih musibah buat ngapusin dosa, ya lu nikmatin aja apa yang dikasih sama Allah. Lu percaya nggak kalau setiap orang itu udah ada jalannya masing-masing? Maksudnya sekeras apapun upaya orang itu gitu, tapi emang udah dia mah bener gitu aja gitu. Betul. Kalau gue percaya dengan catatan lu berada di koridornya Tuhan. Contohnya gini deh, lu nyetir di jalan tol, udah nggak pakai seat belt, lu mabok, speeding, lu tabrakan, nggak bisa tuh lu bilang jalannya Tuhan, nggak bisa, karena lu keluar dari koridor Tuhan, lu ngebut, lu minum, lu nggak pakai seat belt, speed limit lu coba, itu kan di luar koridor Tuhan. Nah itu musibah, lu nggak bisa bilang jalannya Tuhan. Nah jadi kalau kita nyetir kita udah pelan, udah pakai seat belt, udah ini ya kalau ini. Terjadi sesuatu. Kalau gue ngeliatnya kita bilang kita boleh bilang di jalan Tuhan dengan catatan kita pun berada di koridornya Tuhan. Dalam arti kata ini lu pengusaha nih, gitu ya, tender, ya lu menghalalkan segala cara, segala macam, dan terus lu kalah, gitu kan ya. Takdir gua kalah, nggak bisa tuh. Nggak bisa ya, karena lu menghalalkan segala cara gitu kan. Ya udah, emang udah salah lu, nggak menang gitu. Tapi lu udah ikhtiar secara proper, semuanya udah kasih lihat, sertifikasi semua ada apa semacam, lu kalah, ya udah jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan ya. Gitu. Jadi balik lagi, lu harus ngelihat ke diri kita dulu sendiri. Are you doing the right thing in order untuk memuaskan Tuhan? Nah baru lu bisa bilang ini udah jalannya Tuhan. Gitu. Yang bisa contoh satu lagi, lo bunuh diri, terus nggak mati. Wah takdirnya Tuhan, gua nggak mati. Ya minumnya kurang banyak, nggak bisa gitu loh. Ya Tuhan kan benci bunuh diri, masa lu bawa Tuhan gitu. Nah jadi gua lebih ke arah ngelihatnya depending jalan Tuhan ini, lu udah sesuai dengan koridor. Karena kan sedikit aja di kalbu kita ada yang lain selain Tuhan, Allah kan ngabul. Iya. Makanya lu harus ingat Tuhan itu 24 jam kan.
Ketika lu luar jalan, biasa. ketika lu tidur, ketika lu ngapain semua harus ingatnya Allah. Kan karena begitu lu ngeliat ada di sini mobil, ada apa, ke harta, lu aing cabut. Iya dong, ngapain gua di sini, ada barang lain di jiwa lu. Iya. Kalau menurut gue, kata gue benernya luar biasa kalau ilmu lu bro, luar biasa deh gue mah. Gue yang muslim dari bayi aja gue nggak setinggi lu kali itunya. Tapi kadang-kadang kita nyari ya, maksudnya kita iya sebagai sih. mualaf, kenapa ya gue bisa dapet Islam? What's going on? Ya apa sih enaknya? Nah, dengan fenomena ini 10 tahun terakhir mungkin itu yang dilihat sama teman-teman, kok kayaknya nikmat banget, I feel good. Jiwaku ya. Tapi kalau gue perhatiin emang lu semakin ini ya, semakin apa ya, dari tahun ke tahun apa? Makin asik lah gitu. Ya karena ngejarnya pahala bro, ngejarnya pahala, bukan ngejar duit time is pahala begitu, bukan time is money. Aduh, gitu. Takut kurang aja ya, maksudnya nggak ya gue kan gue kan gini, kalau orang kan bilang, oh lu mualaf bayi dari lahir lagi lo segala macem ya. Ternyata gue belajar nggak begitu. Bener dihapusin, tapi dosa kita digantung, gitu. Jadi kalau misalnya pada saat gue udah Islam, gue melakukan dosa yang sama, ya dosa yang lama itu balik lagi. Jadi, tapi lu ngerasain nggak bro? Maksudnya begitu lu ke jalan itu ya, maksudnya dimudahkan nggak ini jadi? Nggak juga. Jadi kita kalau gue percaya nggak paralel. Nggak paralel ya. Kita udah sholat, kita udah apa semuanya tiba-tiba dimudahkan. It doesn't have to be that way. Ya Nabi Muhammad setaat-taatnya ujiannya paling gila. Iya kan. Jadi nggak. Kalau gue menganggap bahwa ketidaknyamanan akan terus diberikan kepada kita sampai mati, walaupun kita sudah taat. Nah, tinggal kita siap nggak menerima ujian ini, karena ujian ini bisa datang tanpa ketok pintu. Gitu loh. Dan justru kan kita dinaikin derajatnya dari ujian. Cuma buat kita lebih taat ya, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih berserah diri, lebih tawadu dan lain-lain. Ya itu dari ujian. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk tiba-tiba ditiup sama Allah, jadi orang sabar lu, nggak mungkin lah itu. Mesti dilatih ya. Iya. Dilatih benar. Dan kadang-kadang kan kita nggak realize-nya itu kan. Kita doa, ya Allah jadikanlah aku jadi makhluk yang sabar. Dikasih orang zolim, ya Allah naon deui. Nah itu kan salah ya. Iya. Lu punya guru nggak bro? Gue ada semacam pengajian namanya penasihat spiritual lu? Nggak ada sih, gue ada pengajian Mutiara Tauhid namanya, dan itu gue ikutin di Bandung ya. Yang 10 tahun lalu gue dapetnya dari situ sih. Lu ikut pengajian? Di Bandung? Di Bandung. Oke. Terus kemarin gue lihat lu apa tuh, acara apa tuh lu ngasih materi Ijmi ya? Ya Ijmi. Jadi kebetulan teman-teman dari Ikatan Cendekiawan. Lu pengurus ya bro? Salah satu pengurus diminta sama mereka untuk ikut gabung, dan sempat gue tanyalah sama teman-teman pengurus ini mau kemana nih segmen marketnya. Katanya mau ke anak muda. Terus aku nanya ke mereka, dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kan mereka kebanyakan dosen, guru besar, profesor gitu ya. Banyak orang IPB ya? IPB, UIK, dan lain-lain. Nah sekarang kalau misalnya bapak-bapak dan ibu tanya ke mahasiswa tahu Ijmi nggak? Mungkin nggak tahu nih kan, gitu kan. Berarti kan ada yang salah dalam metode penyampaian. Terus aku kasih contoh kan, kita di Bobats ya, kita kan bikin cap bom yang 3 tahun Bogor Street Festival. Itu buat toleransi. Kita bikin festival merah putih buat nasionalisme itu 9 tahun. TIRA dengan Rada Bogor bikin Bogorku Bersih untuk lingkungan hidup. Kita belum pernah punya nih Islamic Festival di Kota Bogor. Masih itu arahnya. Betul. Keren bro. Kemarin kita hubungi manajemen Botani, dikasih 9 hari, jadi the first. Botani punya lu juga kan bro? Keluarga. Dikit. Ada kakak lah. Aduh luar biasa deh. Iya. Terus ini kalau ya ini ke bisnis ya, nih. Menurut lo ya kita ngelola bisnis nih supaya berkah nih gimana bro? Mengelola bisnis supaya berkah versi lo ya. Kalau versi gue dari start the beginning, you start the business, you have to follow
his way ya, maksudnya jalannya Tuhan. Kayak contohnya kayak misalnya Pestigo nih, ketika kita set up gitu kan, kita nggak pernah dari dulu itu misalnya pakai kalau buat mempercepat proses gitu ya, selalu. Lu bisa bawa bisnis kayak begitu bro? Gua enggak, maksudnya dengan keadaan negara kita yang sedemikian rupa, apakah kita bisa melakukan bisnis? Alhamdulillah, selama kan gue trialnya itu pada saat bokap Agricon generasi pertama itu kan government project. Dulu kan tahun 2009 Deptan ya pasti ya. Itu kan PTP lah perkebunan. Kan dulu kan cuman yang punya subsidi BIMAS dulu kan zamannya Pak Harto kan bimbingan masyarakat ya. Cuman 2 kan di Indonesia, bokap sama almarhum Om Masud Yunawati ya? Yunawati. Cuman 2. Agricon sama Yunawati itu seangkatan ya bro? Iya. Cuman 2 perusahaan Indonesia yang punya pestisida disubsidi. Boleh kayak kacang goreng. Iya ya. Wah itu luar biasa. Benar. Cuman kan permainannya nggak ke sawah, nggak ke perkebunan kan? Nggak ada lawan. Nah ketika generasi 2 masuk, terus gue juga udah punya spiritual, nggak betah loh. Wah bisnis gini mah edan gitu kan. Akhirnya kita switch dari government project ke retail. Jadi gue dari ke petani. Karena ngejelimutnya segala macam di pemerintah. Tenang gue jiwa gue nggak tenang lah. Ya, itu masih ada bokap? Masih ada, walaupun banyak pertentangan tapi berhasil. Terminix gue jalanin dengan skema yang sangat memuliakan Tuhan, luar biasa. 24 tahun kita punya 42.000 pelanggan, 1.500 karyawan, 36 cabang, omset udah 200 M lebih dalam waktu 20 tahun. Gitu. Nah, gue jalanin Pestigo dalam waktu 2 tahun, 6 cabang, 4.000 customer, 200 karyawan, udah untung di tahun kedua. Waduh. Jadi proven, memang nyeleneh. Iya. Memang kita minority, tapi gue yakin selama kita jalaninnya ini dengan tadi ya sesuai dengan koridornya Tuhan. Ya walaupun katanya Indonesia ini penuh dengan lika-liku, jalan bro. Jalan ya? Jalan. Ini menarik nih bro, sebenarnya menarik ya. Jadi gue sih ngerasa ya di bisnis gue gitu ya, kita kalau nggak masuk ke situ mah nggak survive gitu, nggak ke sistem itu gitu ya. Tapi ya. Dan tapi lu bisa membantah itu ya. Gue memang dari dulu tidak bermain di lini itu, gue selalu mainnya di retail, gue mainnya di direct user, consumer, ya. Kan kayak misalnya jasa, kita juga jarang banget main di government project. Gue kan receh, gue datangnya kan ke perumahan-perumahan 200.000 per bulan, gitu ya, 150.000 per bulan, nanti rakyat 3 juta, kan kali 42.000. Iya, gila. Liquid, cashnya, gitu kan, turnovernya oke, nggak ada bad debt, gitu kan, asik aja itu yang buat kita. Lu dididik nggak sih sama bokap? Diajarin nggak sih bisnis? Bokap paling ngajak, kayak maksudnya dari kecil kan memang domestiknya kan kita udah main golf, networking. Jadi udah mulai ya. Terus kalau misalnya liburan, tuh kamu main tuh ke cabang Palembang tuh 2 bulan tuh di situ ikut ke lapangan. Nggak dibilang belajar, cuman tuh kamu main gitu, itu waktu masih Agricon ya bro? Masih Agricon gitu lah. Terus udah gitu kalau misalnya dari behavior kan memang bokap tuh banyak ucapan yang memang bokap pun sebenarnya jangan main pajak ya, biar aja kata dia, lu pokoknya taat sama pajak gitu kan ya. Kalau orang mau pakai itu buat apa-apa bukan urusan kita lagi, yang penting kita sudah bayar pajak. Jadi lebih ke arah nggak ngajarin, tapi lebih ke arah ucapan dan perilakunya yang somehow membawa kita ke dunia bisnis ya. Gitu. Dari bokap yang paling lu teringat gitu dalam menjalankan bisnis itu? Bokap tuh very low profile, kalau gue lihat ya. Iya ya. Sangat-sangat nggak ambisius. Pak Tatang ya. Dia kayaknya nggak perlu. He doesn't have publication kayaknya ya. Iya. Dia tuh kayak misalnya gue paling ingat banget waktu SD-an ya. Bukan waktu itu Michael Jordan tuh kan, Nike Air Jordan kan. Jadi pas lagi itu
gue minta ke bokap, bokap cuma ngomongnya simple. Jangankan satu lan, kata dia, pabriknya juga papi bisa beli, kata dia. Cuman kamu malu nggak sih di sekolah satu-satunya kamu yang pakai itu among all the students yang memang cannot afford, kan? Oh iya, itu keren tuh, gitu keren. Jadi hidup sederhana lah ya, iya, low profile, iya. Gue ngelihatnya bokap tuh sangat low profile banget, nggak menonjol gitu ya. Padahal supplier pestisida seluruh Indonesia gitu waktu no competitor lagi. No competitor Wish. at that time gitu ya. Jadi he has everything dan dia tahu know how to quitnya udah cukup lah sih, cukup. Nah itu yang gue proud of him sebagai orang tua tuh. Canggih lah, bokap bisa nahan hawa nafsu dan tawadunya itu. Lo consider yourself as pewaris apa perintis? Jujurly. Pewaris. Ya. Karena kan nggak ada salahnya juga tentang itu. Kan ini kan selalu jadi perdebatan ya. Tapi kan gue juga ngerasain gitu. Lu mah pewaris ini. Iya. Tapi yang harus mungkin orang-orang paham 70% secara statistik di Asia itu perusahaan family bangkrutnya itu di generasi kedua. Iya, gue dengar ya, Iya kan? Kalau misalnya lu pewaris tapi lu nggak bisa mewariskan. Benar. Iya. Jadi masing-masingnya punya ujiannya masing-masing. Iya. Kalau gue ngeliat, itu kita bagaimana dari generasi pertama ke generasi 2 survive untuk melanjutkan ke generasi ketiga, which I think our family udah sukses nih untuk udah ponakan. Ini udah mulai masuk ke generasi 3 ya bro ya? Udah ponakan gue ya. Keren bro. Mumpung kita masih hidup generasi keduanya. Itu dipersiapkan apa dengan naturally aja gitu? Sama keluarga dipersiapkan. Maksudnya ponakan-ponakan di sekolahin dulu kali gitu ya? Tapi tidak dipaksakan. Jadi kita biasanya quarterly ketika ada report P&L, mereka zoom ikut melihat lah ya, seperti apa. Mereka mau gabung atau tidaknya kita nggak paksakan. Gitu loh. Tapi semua ponakan itu dilibatkan untuk diupdate what's going on di Agricon. Enggak, maksud gua kan memang hal yang itu memang harus dipersiapkan bro. Prepare. Banyak yang tidak dipersiapkan, yaitu yang dan malah kan sekarang yang ngetren tuh pakai mentor lah, gitu kan, pakai coach dan lain-lain. Ya. Karena memang kadang communication gap itu antara generasi pertama, kedua, ketiga kan yang memang punya challenge masing-masing nih. Mau nggak mau dia pakai pihak ketiga untuk bagaimana membantu bridging the communication. Ya kan kadang-kadang juga karena nggak ada passion itu bro di generasi selanjutnya itu kan ya. Betul. Jadi nggak mau nerusin perusahaan. Makanya kita bilang juga kita nggak maksain, terserah mereka mau gabung. Alhamdulillah, mereka juga nggak apa-apa, depending on them lah. Seperti apa. Iya. Tapi mereka udah mulai ini ya, mulai. Baru satu. Satu tadi. Yang lain kan masih kuliah ya. Baru satu. Kalau menurut lu sering gagalnya ke generasi kedua itu kenapa ya bro ya? Communication. Communication. Kalau gue ngeliat ujung-ujung communication, karena gini, kayak buka dari government project, tiba-tiba mau main detail. Nah ini satu, pokoknya zaman dulu is the best. Kita nggak bisa pak, udah beda zaman nih gitu kan ya. Nah ini bisa ributnya di situ. Nah yang kedua, antara karyawan generasi pertama dengan yang kita nih nyambung atau enggaknya. Gitu kan ya. Oke lah, mungkin ada yang nyambung, ada yang enggak. Nah, itu yang kita harus tegaskan, bagaimana kita bisa let go ya karyawan-karyawannya bokap nih yang memang sudah memberikan sumbangsi, tapi in a way dia nggak bisa ngikutin. Nah, mau nggak mau kan kita harus cari solusi. Entah kita bikinin PT lah, entah kita bikin. Tapi kan lo, sorry nih om, harus keluar nih, gitu kan, karena nggak cocok. You just have to be honest sih, sebenarnya lebih ke arah jangan mempergunakan tangan orang lain untuk ngomong ke mereka. Ya balik lagi, lo ngikutin koridornya Tuhan ya, maksudnya just straightforward dengan bahasa yang baik gitu ya, bahwa tujuan kita sekarang dari government project mau ke free market, kayaknya om nggak bisa ngikutin, mohon maaf nih, kira-kira om kalau keluar mau bisnis apa nih gitu ya. Itu yang kita lakukan secara halus sehingga prosesnya is a challenge tapi it works gitu. Iya. Nah sekarang pun sama,
kan sudah mulai generasi ketiga tidak cocok mungkin dengan karyawan generasi kedua gitu kan ya, ada yang dipensiun dini kan apa segala macam, tapi selama kita communication yang bagus ya what to do. Iya. Karena he has his own way, is the same thing ketika kita generasi kedua, we have our own way. Tapi kadang-kadang kan first generation ini yang nggak bisa, secara egonya kan lebih post power syndrome ya. Iya. Yalah bokap gue yang bikin, gila aja lo obok-obok. Iya benar. Gapnya selalu di communication Ya. Ya, sama tidak punya visi yang jelas. Yang sebenarnya Jadi udah mulai tampil anaknya siapa nih? anaknya Harul, anaknya kakak gue. Oh iya. Lu semua berapa? Gue 3, Berapa orang kakak ya? perempuan, Oh, yang Hairul, terus gue paling kecil. Masing-masing Bertiga ya? punya 2 anak, laki perempuan, jadi 6. Oh, anak lu mau dipersiapkan untuk nerusin ini nggak? Up to him. Oh, iya. Sekarang baru. Tapi lu ada ini dong, ada berharap ada dong. Enggak ya? Hah? Enggak lu? Enggak. Oh, Bener-bener iya. udah his own way Gimana lah. dia aja deh yang. Iya. Takutnya kalau misalnya kita punya ada harapan nggak berhasil, nyesel dan lain-lain, udahlah. Biar kita tetap tenang, asik-asik aja. Iya. Toh tanpa anak gue juga udah ada profesional yang jalanin kan. Ya. Gitu, kita udah siapkan sedemikian rupa. Menurut lu ya, overall nih, dunia bisnis sekarang tuh gimana sih bro? Kan dengan segala macam ini nih ya. Hiruk pikuk lah, apa dan lain. Maksudnya masih promising nggak ya untuk? Kalau gue sih ngelihatnya gini, mungkin karena Agricon pengalaman ya dari presiden pertama sampai presiden sampai sekarang survive dengan apapun juga kondisinya yang pada saat itu begini lo bakal hancur begini enggak tuh aman-aman aja walaupun ada beberapa tahun yang sempat, dan itu pun bukan karena faktor luar, itu faktor dalam kitanya yang memang ada generation to conflict-nya. Jadi nothing to do with outside gitu kan ya, it works gitu kan ya. Gue bangun Pestigo 2 tahun, segmennya luar biasa, besar, it works gitu loh. Nah, cuman kan balik lagi yang kadang-kadang gue ngelihatnya yang gini sih, kadang-kadang media juga nih teman-teman media ya. Nah, kan selama punya motonya bad news is good news gitu ya. Apa yang ditaruh di media tuh kayaknya hancur ya. Tapi kayak bisa contohnya petani. Ya karena kan balik lagi gue memang backgroundnya kan di pesticide agriculture gitu kan. Di media ngomong apa gitu kan, once you go in gitu ya ke daerah, aduh bro petani padi banyak yang kaya. Iya ya, rumahnya khususnya mungkin outside Jawa ya, maksudnya Kalimantan, Sulawesi, aduh rumahnya yang punya 1.500 meter, bener itu. Iya. Jadi kalau gue ngelihatnya ya balik lagi kan, ada pengusaha yang sukses, ada pengusaha yang nggak sukses. Itu sama lah, ada petani yang sukses, ada juga petani yang nggak sukses, gitu kan ya. Ya, it's all about seeing the opportunity, ya kan, ngelihat apa yang harus kita kan gini. Selalu kan ada pengusaha yang anjlok, ada pengusaha yang maju di setiap siklus ya. Kan nggak semua orang punya saham kan bro. Ya dong, kayak sekarang beberapa hari yang lalu, ya sehingga di freeze gitu kan, wah mati nih ekonomi. Bagi yang nggak punya saham, emang gue pikirin. Oh iya, harus dong gitu ya. Kan nggak semua orang punya saham. Kayak gue nggak punya saham, nggak peduli gue mau Jakarta Stock Exchange freeze, tapi gue nggak punya saham, gue lain, gitu kan. Terus bisnis juga tetap jalan ya. Bisnis jalan, COVID, ya kan, hancur lah begini dunia begini. Pengusaha medical Gak ngaruh sih. Gak ngaruh. Import naik. Cash liquid sekarang banyak teman-teman yang buka kafe lah, resort di balik semuanya dari duit liquidnya itu berdasarkan import alat-alat medical kan. Jadi gua nggak ngelihat ada, ya maksudnya lu tergantung sudut pandang nih. Iya kan? Bahkan yang digembar-gemborin itu ya kan, maksudnya situasi sulit terus dipengaruhi ekonomi dunia gitu ya. Nah kalau dari yang lu sampaikan tadi itu apa kira-kira ini lu apa ya untuk starter bisnis awal lah yang ini apa pesan lu? Kalau gue sih ngelihatnya you have to know the market first, ya kan. Lu mau bisnisnya apa gitu kan ya, kayak misal gue nih melihat tren
jasa dan servis. Sorry, lu kayaknya setiap nentuin open bisnis baru lu sukses kayaknya ya. Lu pernah nggak ada satu yang lu ini terus nggak jalan gitu? Ada ya. Koran. Kan dulu gue punya Metro Bogor. Iya. Gue sama Rupa kan gue sempat buka media. Cuman kan balik lagi itu juga gara-gara tiba-tiba tuh gue udah beli mesin cetak, besok lu jalanin ya. Hah? Apaan nih? Gitu, itu kakak gue waktu itu kan buka percetakan buat Pak Alfian tuh waktu itu almarhum. Koran apa itu dia? Metro Bogor. Oh Metro ya. Iya. Terus ganti ke F Magazine kan sempet. Iya. Nah, itu gagal gue. Karena gagal ya. Karena gue memang nggak punya passion di situ dan don't know. Tapi lu kan 5 sukses 1 gagal kali lu. Ya in a way yang lainnya survive sampai saat ini kan gue sekarang punya BUJP juga ya, jasa pengamanan satpam. Jadi juga survive. Oke, karena gue ngeliat trennya bagi gue pribadi service, retail. Jadi kan pest control ini kan hamanya akan selalu ada, kecoa akan selalu ada, semut akan selalu ada. Mesti ngeliat ke situnya ya. Iya kan, terus udah gitu ekonomi middle class nih sudah mulai naik upper middle class. Oke lah ada yang ngedor dan lain-lain, tapi kan ada upper middle class ini ada yang 48 juta penduduk yang akan menjadi orang kaya. Nggak usah ngambil 48 juta, ngambil aja 10%-nya. Udah 4,8 juta. 4,8 juta kali 200.000 per bulan, udah 16 triliun. Itu aja simple as that ya, hitungnya ya. Gitu. Nah, belum udah kita punya bisnis ini kan belum cleaning service-nya, belum AC service-nya, belum plumbing-nya. Buat ekspansi ya lu fokus aja di situ gitu kan ya. Jadi yang supporting ke bisnis itu kita pikirin juga ya. Yang selama dengan kompetensi kemampuan kita. Ketika orang, bro tambang nih bisnis bagus, gua nggak punya kompetensi, ngapain gua ke situ? Jadi jangan tipis kuping dan jangan nafsu. Kadang-kadang tuh gitu, kalau misalnya gue ngeliat temen-temen ya yang udah lagi sukses gitu, terbuai itu kan hawa nafsu ini kan dari teman-teman hopeng-hopeng kita, bener gak sih? Iya. Yang menghembuskan nafsu ambisi ini kan bukan orang bukan orang luar, teman dekat lu. Iya benar. Bener nggak? Bro, untung nih, ini gini. Iya benar. Chip in. Habis aja semuanya. Manasin ya. Kalau misalnya gue ngalamin selalu orang yang terdekat lu yang akan ngejatuhin lu karena memang you don't have enough control hawa nafsu. Iya lu sukses sekarang lah. Inilah bisnis bagus. Nah itu you need to be able to say no gitu. Nggak deh, bukan kompetensi gua, nggak deh. Dan itu nggak mudah tuh. Iya. Karena lu merasa terbuai, kecil lah, ikut bantu udah ujung-ujungnya selesai. Iya. Lu lahir di Bogor ya? Bogor. Ngomongin Bogor dikit lah ya. Gimana menurut lu Bogor sekarang? Lu ini nggak? Tapi lu pasti bangga lah jadi orang Bogor ya? Iya dong. Gua tim suksesnya Kang Dedi loh. Dengan jujurnya. Enggak. Ini kita sebagai ini aja. Maksudnya lihat Bogor sekarang lu gimana? Senang, happy. For the past 10 years ya, dengan segala macam Pak Diani yang sudah lakukan, kita appreciate dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Lalu Kang Bima muncul selama 2 periode, he changed a lot of things. But gue pikir kan nggak cukup ya, namanya kita merubah sebuah kota itu kan memang butuh proses. Tapi at least he built the foundation, gitu kan. Nah kebetulan alhamdulillah I support Kang Dedi karena gue pikir dia bisa continue dengan apa yang menjadi plannya dari yang sudah di-share sama Kang Bima. Karena kan sometimes continuity. Gitu kan, ketika ada pemimpin baru nggak suka dengan program yang penting dan dari nol lagi, waduh itu capek tuh. Nah, zaman dulu gitu tuh ya. Nah setidaknya apa yang karena memang Kang Dedi juga sebagai wakil dia tahu ya apa segala macam, tinggal Kang Dedi ini yang melanjutkan dan I think apa yang sudah distrategikan ini udah bener ya. Bagaimana pusat kota pure nanti yang ASN akan dipindahkan balai kotanya, lalu bagaimana pendapatan itu larinya dari hotel, coffee dan lain-lainnya gitu kan. Udah bener nih kan. Bagaimana bisa menjadi research city, bagaimana menjadi kota pendidikan dan lain-lain gitu ya. Udah tujuan dan visinya udah bener ya.
Kalau gue sih selalu tidak pernah melihat apa yang government bisa lakukan buat kita, tapi gue selalu punya mindsetnya apa yang gue bisa lakukan buat pemerintah, sekecil apapun. Gue coba ikut memberikan sumbangsih tanpa harus ngeluh dan harus mengkritik lah. Kalau gue tipenya cari solusi ya. Not that type gitu. Betul. Not that type. Bogor nih apa sih yang paling krusial menurut lu yang mesti diduluin apa sih? Kalau gue ngelihat sebenarnya kan dengan cutting budget yang pemerintah ya, kan otomatis kan teman-teman PHRI ini akan ada dampak. Kan biasa kan kalau weekdays itu kan meeting pemerintah, dan ini kan sebenarnya udah dibahas juga sama Om Yuno dengan pada pemangku kebijakan lah ya, yang dimana kita harus lebih kreatif, bagaimana kita bisa memberikan MICE lah ya, meeting incentive event yang memang kita kurangnya kan memang convention center bro. Kita Bogor nggak punya ya. Kita nggak punya JCC-nya Bogor gitu lah. Nah, sedangkan I think GOR itu menjadi tempat yang sangat tepat tuh, karena cukup lahannya buat convention center. Nah, event we have to admit ini research center itu semua di Bogor. Dari wildlife Borneo orangutan survival di Bogor. Badak ya, rhino sampai elang itu research centernya di Bogor emang itu? Bogor. Di mana? Di Bantarjati. Di situ. Kalau Borneo orangutan survival di Bogor Baru. Itu kan Pak Bungaran Saragi yang ini ya. Terus RPN, Riset Perkebunan Nusantara di Bogor. Gue lihat balai-balai banyak banget. Jadi kalau kita bisa create inovasi ini dan kita bisa bikin expo, itu tiap hari kayak Leiden kan di Belanda tuh ada setiap tahun kan ada innovation expo ya, yang dimana penemuan university itu dijual belikan lah, perusahaan-perusahaan pada datang untuk pitching dan lain-lain. Itu bisa di situ. Banyak sih kalau misalnya kita punya convention center yang asik. Tapi gitu ya. Gue dengar GOR itu kan memang mau dibangun ini kan pusat begitu. Mudah-mudahan kejadian. Iya, cuman waktu itu udah disetujui pusat kalau nggak salah. Mudah-mudahan kejadian. Dan memang kadang-kadang kan kita harus kompak. Kayak kemarin kan kita sempat ngobrol tuh sama Ketua KONI ya. Iya. Kan kita tahun depan akan ada Porprov yang 2026. My imagination alangkah bagusnya kalau kita bisa menciptakan kayak F1 di Singapura 8 bulan sebelumnya ada euforia the road to Porprov. Iya. Misalnya dari Oktober tahun ini pertandingan pingpong di Botani 3-on-3 di parkiran boksis, kan. Terus misalnya teman-teman kayak Kopinako 1.000 perak penjualannya buat nyumbang ke acara Porprov. Tapi kan ini butuh preparation, ya kan, kayak logo, jersey kan udah harus mulai dari tahun ini. Untuk apa? Untuk undang teman-teman perbankan, pengusaha, gitu ya, Kadin, HIPMI. Yuk kita bikin euforia untuk menuju Oktober ini Porprov ini benar-benar milik Kota Bogor loh, gitu kan ya. Hotel, kop suratnya semua pakai logo Porprov, maskotnya. Nah ini kan yang kadang-kadang 4 bulan mau event baru meeting gitu ya. Nah mungkin itu sih kalau misal gue pikir. Lu terlibat juga bro di baru discussion sama Ben Dedi sekarang sempat minggu lalu ngobrol kata gue bro kalau misalnya ini bisa di inline dengan semua stakeholder, wah asik banget nih. Betul. Asik lah kalau misalnya gue ngeliat sih Bogor dibandingin kota lain guyup ya. Guyup banget gitu ya, kita saling mengenal, toleransi juga mulai tinggi gitu kan ya. Mudah-mudahan lah. Bobat masih ya Bobat ya? Masih. Bobat ya? Masih. Bobat tuh keren ya menurut gue. Iya benar menurut gue keren loh. Bisa ya, maksudnya dia nyiptain event-event yang akhirnya diadop oleh Pemkot terus menjadi ikon ya akhirnya. Iya. Enaknya mungkin kebetulan ya kan lu juga di Bobat. Iya. Tapi kan ininya lo. Enggak lah, kita semua kan enaknya
kayak gitu. Mastermind-nya lu. OTB gitu kan, organisasi tanpa bentuk. Tapi itu kalau misalnya kita gue lihat di daerah lain nggak ada yang kayak gitu bro. Ya, nggak ada kalau bro, kita bisa membanggakan kita ya, maksudnya kita dalam arti kata semua anggota keluarga besar Bobars ini kita tidak punya vested interest, ya kan, kita mau guyup, kita mau sharing, kita mau meri bareng-bareng, dan ada kan beberapa pejabat-pejabat militer gitu ya yang memang mencoba untuk mengadopsi ini ke daerah lain, nggak bisa, ternyata susah ya kata dia dan event-event itu kan gak seketika langsung sukses gitu, gua tahu ya kan. Kan kayak festival Merah Putih berdarah-darah dulu. Jam 2 pagi kita nancep-nancepin umur. Iya. Nah itu juga salut malu tuh bro. Aduh gila Harlan nih. Tapi ya gue liat nancepin bendera nih, tuh gue kujang nih Harlan nih. Untung aja lu nggak manjat ke atas ya. Seneng lah ya kita lihat apalagi partisipasi anak-anak SMA, generasi muda ikut dan lain-lain. Iya. Kan? Maksudnya komunitas ini mau bekerja tanpa pamrih. Yes, itu yang tanpa nyari keuntungan, terus akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Betul. Gue lihat di kota lain sih belum ada ya. Sepertinya kalau misalnya kita event DKI juga nggak punya ya dia. Ego kan kadang-kadang bro, ego ya. Ini pas kebetulan aja kita punya aura yang tepat, dengan sahabat-sahabat di dalam juga. Itu sesuai dengan yang tadi lu bilang, what we can do for our city. Ya, betul. Lihat lah. Jangan ngeluh aja, kita cari solusi apa yang kita bisa kan. Oh yang nextnya ini nih, yang It's Me ini ya? Yang It's Me udah berakhir, 9 hari kemarin udah beres selama Ramadan minggu lalu. Tapi itu targetnya juga jadi ini ya? Jadi sustainable, kita rencananya tiap tahun. Kemarin tuh kita keren. Jadi ikonik Bogor juga? Iya, festival hard rock kita masukin ke mall, lomba Kirotol Kutub kita masukin ke mall, terus ada festival film, itu keren banget. Keren. Yang menang itu anak-anak SMP pakai handphone. Anak-anak pesantren. Iya jago-jago ya sekarang ya. Ngelihat quality filmnya tuh luar biasa. Aduh ketinggalan bro, kita mah. Keren. Jadi hoping itu buat kita. Lu ada passion ke politics nggak sih lu? Nggak. No ya? Nggak. Not at all ya? Sama sekali. Banyak. Lu ayo dong, nanya dong Dewa dong. Nggak, gue nggak punya passion. Mungkin sama sekali nggak ada. Mungkin karena background gue, I don't like to compete. Gue tipe orang yang berpolitik mah iya gue I'm happy gue ke siapapun juga harus punya destroyer mentality ya that I don't have. Gue nggak punya. Gue bukan tipe orang yang bisa menjatuhkan orang gitu, gue nggak punya. Jadi I don't think. Iya. Dan sudah berkali-kali orang meminta, aduh sorry gue passionnya nggak di situ. Iya. Sampai kapanpun sepertinya nggak lah. Terus apa yang belum tercapai atau dalam hidup lu, apa kedepannya yang pengen masih lu achieve apa? Kalau gue balik lagi karena memang tagih pahala at the moment ya lu kesana aja iya dengan cara apapun juga gitu ya, dalam arti kata gue selalu merasa kurang. Tentunya kan kita pengen naiknya kan surga tingkat 7 dong, gitu kan. Itu kan the biggest achievement gitu ya. Iya. Luar biasa lu bro. Selalu tiap hari gue mikirnya gimana lagi gue bisa masuk surga, apapun juga. Jadi tiap hari gue bangun tidur aja gue langsung feel, ya Allah, lu mau ngasih apa lagi ya Allah gitu. I'm always looking forward kepada kehidupan yang akan gue jalani 24 jam ini. Kehebatan Islam kan kita punya sholat 5 waktu, kita punya waktu zuhur, lu introspeksi, lu buat salah nggak selama 5 jam gitu ya, dari zuhur ke asar, lu introspeksi lagi lu punya salah nggak, terus ya gitu. Jadi you feel controlled gitu ya. Lu di momentum lu bisa mengevaluate yourself 5 kali dalam sehari, dan itu aja yang gue jalanin sekarang, dan mudah-mudahan ya gue masuk surga tingkat 7. Amin ya Allah. Terus kalau di Bogor bro, menurut lu apa nih peluang bisnis apa bro? Secara sekilas aja. Kalau Bogor kan misalnya contohnya gue service, it's expand a lot. Jadi kalau gue targetnya saat ini justru bukan yang kelas atas, middle class, upper middle lah. Jadi kayak misal klien-klien gue nih kebanyakan ya, kalau misal dulu kan rumahnya 2M, baru bisa mampu beli pest control lah ataupun menggunakan jasa.
Sekarang rumah-rumah yang 700 juta itu sudah berani anti rayap 3 juta. Yang joint income ya, yang husband wife-nya yang kerja 10 juta dapat 20 juta per bulan, beli rumah baru 700 juta, beli kitchen set 20 juta. Nah, dia willing tuh untuk beli anti rayap 3 juta. Jadi lu harus ngeliat segmen mana nih. Oh, jadi apa lo services ya? Berarti bisnis services ya di Bogor nih ya. Ya mungkin kan baru ada teman-teman yang mau mulai usaha gitu ya. Lebih kalau Kota Bogor kita. Nah, kalau misal gua lihat kan, misalnya sekarang kan udah bagus nih, kafe-kafe, restoran yang sudah mulai berjamuran, desainnya udah kayak Bandung. Tapi yang satu yang kalau bisa menurut gua pribadi, yang bukan kurang, yang harus diimprove quality of food. Iya, benar. Ya kan? Desainnya udah bagus, tapi ketika lu compare dengan kafe-kafe dan restoran di Bandung, quality of food bener ya. Bener. Bandung tuh taste-nya gila ya. Gila. Oh, bisa gitu ya. Bener lu bener. Tempat mah udah cantik lah Bogor udah. Cuman udah one set bener gitu ya. Maksudnya untuk nge-grab orang Jakarta yang tadinya jauh ke Bandung gitu ini, wah udah estetik. Cuman foodnya Bogor tuh belum ada yang belum yang, aduh gue pengen ke situ deh tiap hari banget gitu. Ya. Kalau kita kan udah tahu nih Grometaria di Bandung, gue pasti ke sana deh. Ini apa gue kesini pasti ya pasti ke situ gitu ya. Nah ini yang makanya tuh ciptain makanan yang you have to improve in every aspect gitu ya. Itu yang pertama. Terus kayak misalnya kita udah paham nih, misalnya nanti udah ada convention center ya, terus udah gitu kita juga kalau nggak salah di Pasar Bogor juga akan ada hotel kan. Mau nggak mau kan ada event-event yang harus menarik. Iya betul. Ya kan, nah itu juga opportunity, ya kan. Ya tinggal ngelihat itu sih ya kan enak ya kalau sekarang kan sebenarnya kayak misalnya di website APJMB ya kan udah terbuka. Udah open to public ya. Udah open to public. Lu tinggal ngelihat kan future-nya Kota Bogor mau seperti apa. Lu tinggal lihat mau kemana gitu kan. Karena kan ininya kemarin ketemu ada teman gitu ya, itu pinter banget tuh orang. Kan misalnya sekarang kan ada Kementerian Perumahan, nah mau beli mau bikin rumah susun sederhana, gitu kan. Nah kendalanya saat ini rumah susun dan lain-lain, orang-orang beli furniture-nya itu pinjol, ya nggak, kredit dan nggak mampu. Gitu. Nah dia punya ide, om, mendingan gua bikin rumah sederhana, udah fully furnished ke dalam. Ya, jadi udah ada ranjangnya, udah ada macam. Jadi dia nyicilnya sekalian sama itunya. Betul, nyicil sama itunya. Nah om, kebayang om berapa butuh produsen ranjang, berapa butuh produsen lemari, berapa butuh dipan dan lain-lain. Kalau ini kita bisa distribute ke local craft, itu udah jaringan yang sangat luar biasa kan. Iya benar. Gitu. Nah itu kan potensi yang kadang-kadang kita cuma ngeliatnya separoh-separoh, sedangkan kebayang butuh 35.000 dipan, butuh 35 lemari, 35.000 ini. Supaya apa? Nggak usah beli ke IKEA, nggak usah beli kemana. Ya. Udah pakai local production. Tapi balik lagi ujung-ujungnya, quality-nya harus sustainable, harus bisa mass production. Kan balik lagi apa? Kompetensinya harus diimprove. Betul. Kan kita UMKM problemnya apa? Konsistensi. Begitu orderan banyak nggak sanggup. Mampus gitu kan, gimana ya? Begitu nggak ada orderan, marketingnya gimana, packagingnya apa? Udah mainnya di situ. Yang mau ngomong kan kompetensi harus diimprove, ya kan? Emang have to be kreatif sih ya kalau entrepreneur itu ya. Iya. Aduh masih banyak nih mau diomongin tapi lu mah gila dah bener dah. Luar biasa nih Harlan nih. Enggak lah. Tingkat kesuksesannya udah luar biasa sih. Enggak lah. Gue ngarepinnya suksesnya di mata Tuhan aja lah sekarang. Nah itu dia tuh yang susah dicari tuh. Beneran mana orang ya? Gue dapet banget ya maksudnya. Oh ya Allah. Nah itu tadi. Lu kan kayaknya hablum minallahnya udah ini nih ya. Nah kalau dari segi hablum minanas apa nih yang lu lakukan? Ya saat ini apa yang dibobas gitu ya, kita bersilaturahim. Kalau misal memang ada kayak kemarin kan HMI mau minta gue untuk gabung, intinya gini, gue akan bilang iya selama gue merasa gue mampu untuk memberikan warna gitu kepada
teman-teman ini gitu. Tapi kalau misalnya gue bilang, oh ini mah di luar kompetensi gue nih gitu ya, misalnya kayak teman-teman partai gitu kan, sempet gabung dong bro, aduh di luar kompetensi gue, mohon maaf, pasti gue tolak dengan halus dan dengan penuh rasa hormat. Jadi always berusaha, gini, ujung-ujungnya ketika gue join bisa tetap membuat gue taat nggak? Kalau gue pikir ketaatan gue akan hilang, gue akan say no. Lari ke situ. Makna ini Ramadan buat lo gimana? Ramadan. Kalau gue ngelihat Ramadan ini kan pelatnas ya, bro. Pelatnas. Jadi di sini kan gini, 11 bulan sebelumnya kita lebih sering keluar di sebenarnya jalur orbit. Iya. Ya kan. Banyak songongnya, banyak ngeluhnya, banyak kecewanya, banyak stresnya, banyak galaunya. Nah, Allah menciptakan Ramadan ini menjadi tools, wadah. Nih, lu belajar ya, masuk lagi ke orbit, lu bisa nahan hawa nafsu, bisa, dan 24 jam, bukan hanya menahan lapar dan dahaga nih. Itu kan simbol ya, simbol ya, bahwa lu bisa loh sebenarnya nih. Sama aja ketika kita umroh itu kan sebenarnya adalah simbol bahwa kan lu merasa tenang nih ketika umroh. Pengen gua umroh, pengen kok bisa. Sebenarnya terbalik, lu umroh bisa merasakan itu, harusnya di dunia pun lu bisa gitu di Indonesia. Ini pun sama. Jadi Ramadan berarti gitu. Ramadan adalah jalannya Allah untuk mengingatkan kita kembali bahwa you are able untuk menahan hawa nafsu lu, untuk membuat jiwa lu tenang, membuat lu asik gitu kan. Yang sebenarnya jangan disebut hari kemenangan gitu. Harusnya 11 bulan ke depan lu bisa gitu loh, jiwanya seperti Ramadan gitu loh. Jadi ini adalah proses gitu ya, sebenarnya. Proses pelatnas. Kalau menurut gue ini adalah proses yang kita balik, latihan, dilatih, ditempa gitu ya. Nah, kapan ujiannya? Ya 11 bulan ke depan gitu loh. Nah, jadi itu selalu gue anggap bahwa ini adalah proses kita mematangkan diri, dan ujiannya itu nanti ya Syawal berikutnya ada 11 bulan ke depan. Lu mampu nggak taat? Lu mampu nggak jiwa lu tenang? Lu mampu nggak marah? Lu mampu nggak untuk tawadu? Lu mampu nggak songong? Lu mampu nggak menilai orang, oh lu ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Jadi gue selalu menganggapnya Ramadan itu menjadi momentum untuk latihan gue menjadi orang yang lebih bertakwa lah intinya gitu. Pelatnas ya. Pelatnas. Oke Bro Harlan, siap. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue obrolin, tapi ya nanti deh kapan-kapan gue undang lu lagi ya. Thank you banget, anytime. Thank you so much for your time. Aduh, lu orang sibuk, gue mah kehormatan banget lah. Gue mesti banyak belajar dari lu bro. Kita sharing-sharing. Itu yang gue pelajarin tuh ketenangannya itu kan. Bro Harlan deh. Iya benar-benar, dan selalu berbuat baik ya. Mudah-mudahan bisnisnya tambah lancar, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you banget ya bro ya. Sama-sama. Thank you so much. Ini very inspiring gua rasa. Thank you. Siapapun yang mendengar podcast saya ini mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Amin. Dari apa yang disampaikan oleh Bro Harlan. Siap. Oke bro, thank you banget. Lebaran ya, minal aidin wal faizin ya. Thank you banget ya. Thank you, salam buat keluarga. Thank you so much. Thank you. Thank you.